sesuai kodrat alam serta zamannya, mendidik dan mengajar manusia. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir hari ini atas keluangan waktunya untuk mensukseskan acara kami, yaitu dalam acara membagikan aksi nyata Baiklah, pada kesempatan ini kami berdua di sini akan menyampaikan program calon guru penggerak yang kami ikuti di modul 1 di T4 yang berjudul Budaya Positif. Saya Komayudi Sulistiani sebagai pemateri pertama, kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya Ibu Ayu Wahyu. Oke. Adapun beberapa kesepakatan kelas yang harus kita sepakati hari ini, yang pertama saya ucapkan terima kasih karena Bapak Ibu semua sudah hadir tepat waktu, saling menghormati. Nanti ketika sesi diskusi ini kita semua harus saling menghormati, mendengarkan orang lain berbicara, aktif dan juga menjaga kebersihan ruangan ini. Nah, sebelum menelaah materi pada sesi ini, marilah kita melakukan sebuah permainan. Jadi permainan ini disebut dengan cobalah buka. Nah, di situ sudah dijelaskan 3 poin bagaimana langkah-langkah untuk melakukan permainan ini. Jadi permainan ini berpasangan ya, mohon ibu-ibu yang belum berpasangan dicari dulu pasangannya ya. Oke, sudah semua mendapatkan pasangan? Oke, ibu yang tak dapat pasangan nanti bisa memperhatikan saja ya Bu ya. Nah, cara bermainnya adalah yang sisi sebelah kanan menjadi A. Ya, A. Sisi sebelah kiri menjadi B. Nah, kemudian nanti ditukar ya giliran. Yang menjadi posisi A, silakan dikepalkan tangannya seerat mungkin, dikepalkan tangan yang posisi A. Kemudian yang posisi B berusaha untuk membukanya dengan sekuat tenaga, boleh memujuk, merayu, menggelitik dan lain sebagainya. Pokoknya terserah kami bagaimana usaha. Oke? Oke, bisa mungkin Ibu Putih dan Bu Julita mencontohkan di depan mungkin ya. Harus berpasangan ya Pak ya. Oke, silakan. Yang posisi A dikepalkan tangannya. Posisi B silakan langsung mulai membuka. Berhasil. Oke, sudah. Ya. Tidak bisa membuka. Tidak bisa. Oke. Ini terima kasih ya. Kembali. Ini maksud permainan ini sangat berkaitan dengan materi yang akan kita bagikan hari ini. Nah, bagaimana apakah Bapak Ibu bisa membuka kepala tangan rekannya? Tidak. Semua tidak bisa? Pulang sepertinya bisa ya. Usaha apa yang Ibu lakukan sehingga bisa membuka kepala tangan rekannya? Ibu dibuka. Bisa disambung aja. Tidak bisa. Bertahan dengan keyakinannya sendiri. Ya, jadi materi kita terkait dengan keyakinan, budaya positif. Sekarang akan mulai saya sampaikan. Nah, adapun beberapa konsep inti dari modul yang kami pelajari ada 8, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua
kedua disiplin positif, ketiga nilai-nilai kebajikan universal, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Kami sudah membagi diskusi atau materinya. Yang pertama saya akan mulai dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi maksudnya adalah pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori modern untuk menunjukkan profil pelajar Pancasila. Jadi di sekolah ini kita diharapkan agar membuat proses pembelajaran atau metode pembelajaran yang berdiferensiasi, maksudnya sesuai dengan kebutuhan atau kemampuan kognitif anak didik kita, berlandaskan dengan profil pelajar Pancasila. Jadi itu sangat erat kaitannya antara berdiferensiasi dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua, kita harus mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Biasanya kita selalu berpikir bahwa realitasnya kebutuhan kita itu sama. Pada kenyataannya realitas kebutuhan kita itu berbeda. Jadi kita harus sudah mulai menerapkan stimulus respon kita bahwa setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, sedangkan pada kenyataannya setiap orang memiliki gambaran berbeda. Misalkan kita diberikan satu topik, kita pasti langsung menyebutkan bahwa semua orang pasti mikirnya akan ke arah A, sedangkan di kenyataannya orang-orang bisa saja berpikir B, C, dan lain sebagainya. Jadi kita harus merubah stimulus respon kita menjadi ke pendekatan teori kontrol. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita di kenyataan, sedangkan pada faktanya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Maksudnya kan kita tidak boleh memaksa orang lain itu harus memiliki sudut pandang yang sama dengan diri kita sendiri. Oke. Kemudian konsep dasar disiplin. Nah, apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu ketika mendengar istilah disiplin? Apa itu makna disiplin? Bisa mungkin Bapak Ibu membagikan idenya, apa itu disiplin? Oke? Puasa bisa mungkin membagikan idenya, apa itu disiplin? Pastinya kita semua di sini sudah disiplin. Taat, oke. Apa lagi? Oke Ibu? Konsisten, taat, bertanggung jawab, patuh, hormat, komitmen. Oke, itu semua mencakup kata atau makna dari disiplin. Nah, disiplin ini berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, hukuman atau ancaman. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah mendidik peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Oke, ini ada beberapa contoh nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai ini bisa kita gunakan ketika kita ingin melakukan atau membuat kesepakatan kelas, kita bisa menggunakan beberapa teori nilai-nilai kebajikan dari pakar kita. Ya, bisa nanti membuat nilai kebajikan seperti toleransi,
memiliki rasa hormat, integritas. Kita sesuai dengan kesepakatan Bapak Ibu dan anak didiknya. Kemudian motivasi perilaku manusia. Setiap kita melakukan sebuah tindakan, tentunya pasti ada motivasi yang mendasari kenapa kita melakukan hal tersebut. Ya, misalkan Bapak Ibu datang ke sekolah, pasti ada motivasinya. Untuk apa? Untuk mencerdaskan anak didik, untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai tenaga pendidik. Jadi setiap kita akan melakukan sebuah aktivitas, pasti ada motivasinya. Nah, di sini menurut para pakar disebutkan bahwa motivasi itu ada 3. Motivasi dari diri kita itu ada 3. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya kita melaksanakan berperilaku itu untuk atau melakukan sesuatu itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang terakhir adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dari ketiga contoh tersebut, biasanya Bapak Ibu melakukan kegiatan atau motivasi itu berdasarkan nilai yang mana, motivasi yang mana, yang 1, 2, atau yang 3. Biasanya Bapak Ibu melakukan sebuah tindakan itu motivasinya menggunakan yang mana? Menghindari hukuman. Mungkin saya datang ke sekolah untuk menghindari hukuman. Saya datang ke sekolah agar mendapat penghargaan dari atasan, atau yang mana? Biasanya yang lebih memotivasi Bapak Ibu untuk melakukan sebuah tindakan. Yang ketiga. Oke, Pak Anto yang ketiga. Bapak Ibu yang lain yang mana? Yang kedua. Yang 1. Oke. Jadi yang 1 dan 2 itu dikategorikan sebagai motivasi ekstrinsik. Ya, yang artinya dia ingin atau menghindari sesuatu yang mungkin akan menyakiti perasaannya, makanya dia melakukan hal tersebut, atau dia ingin mendapatkan sesuatu hasil dari tindakannya. Ini adalah contohnya ya, untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Biasanya murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum, ini merupakan motivasi ekstrinsik. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, murid melakukan disiplin karena ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Dan yang terakhir, menghargai kebajikan dan nilai-nilai dari diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi diharapkan setiap Bapak Ibu akan melakukan sebuah tindakan harus menumbuhkan motivasi intrinsiknya. Jadi dari kesadaran diri masing-masing dan meyakini nilai-nilai yang Bapak Ibu percaya. Kemudian apa perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Masing-masing ini memiliki makna yang berbeda. Biasanya ketika Bapak Ibu melihat ada anak didiknya yang melakukan sebuah kesalahan, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Memberikan hukuman, memberikan konsekuensi atau menjalankan konsekuensinya, atau restitusi? Yang mana yang sudah kita terapkan di sekolah menurut Bapak Ibu? Konsekuensi, restitusi, ya. Hendaknya yang kita terapkan di sekolah itu adalah proses restitusi. Kita harus menghindari proses pemberian hukuman kepada anak didik kita. Hukuman itu, yang mana sih yang disebut dengan hukuman? Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah, hanya memvonis murid saja, itu, dan berupa hukuman fisik atau psikis. Jadi kita harus menghindari
hukuman di sekolah, pemberian hukuman di sekolah. Kemudian kalau konsekuensi itu sudah ada kesepakatan antara kita dan anak didik. Ya, terencana disepakati sesuai aturan, tetapi murid tetap dibuat tidak nyaman dan sikap guru selalu memonitor murid. Ya, jadi itu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Dan seharusnya yang kita laksanakan di sekolah adalah restitusi. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan dan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi ketika nanti di sekolah kita dihadapkan dengan anak didik yang memiliki suatu permasalahan, marilah kita melakukan tindakan restitusi, yaitu kita berusaha untuk mengajak kolaborasi anak didik kita yang bermasalah dan sama-sama mencarikan solusinya. Jangan dilepas atau bahkan diberikan hukuman. Bisa ya Bapak Ibu ya? Nah, oke. Kemudian di dalam kelas kita seharusnya menerapkan keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama, yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk dilaksanakan di kelas. Nah, bagaimana cara membentuk keyakinan kelas tersebut? Yang pertama, keyakinan kelasnya harus bersifat abstrak, ya, dari peraturan. Kemudian singkat agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan, dibuat dalam bentuk positif, menggunakan pernyataan universal, dan semua warga kelas ikut terlibat dalam pembentukan. Jadi jika pada nantinya Bapak Ibu ingin membuat keyakinan kelas masing-masing, silakan menyesuaikan dengan aturan atau tata cara membuat keyakinan kelas yang saya berikan contoh ini. Ya, guys. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada yang bisa berbagi ide mungkin kenapa sih kita, apa sih bedanya keyakinan dengan peraturan? Atau enggak, mengapa sih keyakinan, kenapa enggak peraturan aja? Pasti ada perbedaannya. Ada yang bisa mungkin membagikan idenya kenapa keyakinan kelas, kenapa bukan peraturan? Gimana Bapak Ibu? Karena keyakinan kelas itu kita buat bersama-sama, disepakati bersama, maka kita akan melaksanakannya dengan penuh sukacita karena tidak ada pasangan, karena sudah dari kita bersama yang buat. Kalau peraturan sekolah kan biasanya dibuat oleh salah satu pihak saja, ya. Oke, ini contoh keyakinan kelas yang saya bagikan waktu ini ketika pembuatan tugas. Ada beberapa hal yang sudah saya cantumkan. Yang pertama itu adalah religius. Jadi kita sebelum mengawali kegiatan pembelajaran kita harus berdoa bersama. Kemudian kita semua harus disiplin karena tepat waktu setiap pagi ke sekolah dan setelah istirahat. Kemudian tugas, bertanggung jawab menyelesaikan tiap tugas dan selesaikan tepat waktu, tertib, memakai seragam dan menjaga ketertiban selama pelajaran, saling menghargai, menghormati, menjaga kebersihan dan juga mengurangi atau belum diperbolehkan untuk membawa gadget. Ya, jadi itu beberapa keyakinan kelas yang sudah saya terapkan di kelas 9. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan ice breaking sebelum pemberian materi berikutnya dari Bu Ayu Wahyuni. Selamat pagi Bapak Ibu. Begitu banyak ya kita tadi mendengar arahan atau materi dari Ibu Yudi. Nah sekarang kita SBM dulu ya, biar kita tidak tegang ya untuk mendengarkan materi yang selanjutnya. Ya, Bapak Ibu dimohon untuk
manusia, yang dimana pada kebutuhan dasar manusia itu ada 5 ya. Ada kebutuhan dasar bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa ingin diterima. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, ada kesenangan. Dan yang kelima, ada penguasaan. Nah, dimana pada bertahan hidup itu kita akan makan, pakaian, kita perlu tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Nah, itu di bertahan hidup. Nah, untuk kasih sayang dan rasa ingin diterima, itu contohnya rasa ingin diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok itu. Terus untuk penguasaan itu diantaranya kita diakui, ya, didengar, memimpin, dan harga diri, ya. Untuk kebebasan di sini ada mandiri dan memilih, dan pada kesenangan itu kita bisa bermain, tertawa, dan humor. Itu di kebutuhan dasar manusia. Ya. Selanjutnya, mohon maaf ya Bapak Ibu, terjadi kendala sedikit. Oke, selanjutnya, nah untuk tadi untuk 5 kebutuhan hidup manusia itu yang mana sudah Bapak Ibu laksanakan? Yang lebih banyak Ibu laksanakan sekolah. Bertahan hidup. Yang paling dominan Bertahan hidup. bertahan hidup. Ya, terus ada apa lagi? Kasih sayang. Kebebasan. Kebebasan. Ya. Berarti udah semua ya? Sudah semuanya diterapkan? Yang paling dominan Bapak Ibu terapkan itu apa? Yang paling dominan? Oke. Ya. Yang paling dominan itu kita adalah yang terpenting bertahan hidup ya. Kemudian kita lanjut ke 5 posisi kontrol. Nah, kita sebagai pendidik harus memiliki 5 posisi kontrol, yaitu sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, itu ada 5 posisi kontrol manusia. Kemudian apa sih itu penghukum? Apa sih itu pembuat merasa bersalah? Nah, di sini ada posisi penghukum, di mana seorang penghukum menggunakan hukuman fisik atau verbal untuk mengendalikan perilaku. Nah, di sini guru dengan sikap seperti ini cenderung percaya bahwa satu-satunya cara untuk memastikan keberhasilan pembelajaran adalah dengan cara mereka sendiri. Itu adalah posisi penghukum. Nah, kemudian posisi pembuat merasa bersalah. Nah, di posisi ini guru menggunakan kata-kata yang cenderung lembut. Nah, untuk membuat orang lain merasa bersalah atau merendah diri. Nah, mereka mungkin mengatakan hal seperti, ibu sangat kecewa dengan kamu, atau berapa kali harus ibu lakukan dan ingatkan kamu supaya kamu tidak membuat kesalahan. Seperti itu misalnya.
Nah, pendekatan ini dapat menyebabkan siswa merasa tidak berharga, ya, dan mengecewakan orang-orang yang mereka sayangi. Ya. Kemudian pada posisi teman. Nah, di sini posisi teman adalah guru sebagai teman. Dalam posisi ini guru menggunakan persuasi dan hubungan baik untuk mempengaruhi perilaku. Ya, mereka bisa menggunakan humor dan hubungan yang baik dengan siswa untuk mencapai tujuan mereka. Nah, namun di sini juga ada risikonya, yaitu menjadi tergantung pada guru tertentu dan merasa kecewa jika guru tersebut tidak membantu. Nah, posisi pemantau. Nah, di dalam posisi pemantau ini guru yang memposisikan dirinya sebagai pemantau, yaitu orang yang menjaga ketertiban dengan memperlakukan hukuman atau akibat. Guru dengan posisi ini cenderung melihat perilaku siswa yang menggunakan bukti tersebut untuk membuat perilaku siswa dan menggunakan bukti-bukti tersebut untuk membuat keputusan. Ya. Kemudian posisi manajer, di sana guru memposisikan dirinya sebagai manajer cenderung bersikap kolaboratif, ya, dengan siswa untuk menemukan solusi bagaimana kita mengantisipasi masalah yang ada seperti itu. Nah, kira-kira Bapak Ibu guru selama ini menghadapi siswa di posisi apa ya? Di posisi mana? Apakah posisi sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah? Barangkali sebagai teman juga? Atau pemantau? Atau manajerial? Atau sebagai manajer? Sebagai apa kira-kira Bapak Ibu jika menghadapi siswa yang sedang bermasalah? Sebagai teman. Oke, ada lagi yang lain? Ada yang sebagai penghukum tidak? Pemantau ya, oke. Ada yang sebagai teman dan sebagai pemantau. Mungkin ada yang lain lagi? Yang Ibu lakukan, Bapak Ibu lakukan di sekolah mungkin? Selain sebagai pemantau, teman, udah ya? Jadi kita di sini lebih banyak menerapkan sebagai teman dan pemantau ya. Nah, namun di sini kita sebagai guru seharusnya kita bertindak atau berbuat selaku manajer. Ya. Dimana kita cenderung bersikap kolaborasi. Dan di sini kita mengadakan suatu kolaborasi dengan pihak yang terkait. Nah, contoh kasus kita sebagai penghukumnya. Andi datang terlambat ke sekolah. Jika kita bertindak sebagai penghukum, adapun kata-kata yang dikeluarkan tersebut, nah nada suara yang kita keluarkan itu cenderung keras. Ya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah ini, kamu salah. Seperti itu. Patuhi aturan saya atau awas kamu. Nah, seperti itu. Kamu selalu saja salah. Selalu pasti selalu. Yang terakhir datang ke sekolah. Murid apa kamu ini? Ya. Dia cenderung suaranya keras dan memvonis siswa tanpa melihat sebab akibat mengapa dia terlambat. Seperti itu. Dia bersikukuh dengan dirinya sendiri memvonis anak itu bersalah. Itu posisi penghukum. Murid tidak mendapat kesempatan untuk mengutarakan apa kejadian yang sebenarnya. Itu posisi penghukum. Kemudian, nah, jika kita berada pada pembuat merasa bersalah, nah, di sini
saya tangkap dari membuat merasa bersalah. Misalnya, contoh kata-kata yang keluar dari guru tersebut, "Nak, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu ya? Kok kamu tidak bisa diberitahu ya?" Nah, seperti itu misalnya. Gimana coba kalau orang tua kamu berbuat begini, apa kamu tidak kasihan? Nah, seperti itu misalnya ya. Cenderung suaranya halus, ya, menyindir secara halus. Kemudian kita sebagai teman, oke, di sini kita sebagai teman, nada suara yang kita keluarkan itu cenderung ramah, akrab. Nah, kadang-kadang diselingi dengan candaan seperti itu. Mungkin sambil menepuk pundak siswanya, mungkin, "Ayo bantulah demi ibu ya." Seperti itu misalnya ya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu akan bantu bereskan. Nah, dengan kita posisi sebagai teman, lama-lama efeknya kita memanjakan siswa. Siswa jadi tergantung sama kita. Ya. Kemudian posisi pemantau. Nah, di sini kita selaku pemantau, nada suaranya yang kita keluarkan cenderung datar, bahasa tubuh formal seperti itu. Peraturannya apa? Apa yang kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa jika kamu berbuat salah? Nah, seperti itu. Contoh kalimat jika kita berada di posisi pemantau. Nah, kemudian kita di posisi manajer. Nah, di sini di posisi ini seperti yang tadi saya sudah bilang, di sana kita menjalin kolaborasi dengan siswa. Nah, di sini nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, dan kita lebih mendekatkan diri kepada murid atau siswa. Kita kembali menanyakan bagaimana keyakinan kelas yang sudah dibuat. Ya, apa yang kita yakini? Terus apa kamu meyakininya? Nah, di sini kita setelah kita membuat kesepakatan keyakinan kelasnya, kita akan bertanya dengan keyakinan kelasnya yang kita buat dulu. Lalu kita menanyakan kepada siswa apakah dia sudah meyakininya. Seperti itu. Nah, jika sudah meyakininya, apakah dia bersedia untuk memperbaikinya? Nah, seperti itu. Setelah memperbaiki hal tersebut, apakah ini menunjukkan tentang apa dirimu? Apakah keyakinan itu menunjukkan gambaran dari dirimu? Seperti itu kita menanyakan kepada siswa. Nah, setelah itu kita menanyakan rencana. Apa rencana kamu yang kamu lakukan untuk memperbaiki hal ini? Nah, dengan demikian setidaknya siswa itu dapat menggali apa yang terjadi dan dapat memilah perbuatan itu baik atau tidak, dan siswa akan berusaha memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut memang benar-benar dari dirinya sendiri. Itu Bapak Ibu. Nah, ada juga yang namanya yang kita sebut restitusi. Apa sih itu restitusi? Nah, di sini restitusi menurut para pakar itu salah satunya adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di sini di restitusi ini kita menciptakan proses ya. Nah, bagaimana ciri-ciri restitusi? Adapun ciri-ciri dari restitusi itu adalah menguatkan dan fokus pada solusi. Kemudian fokus pada karakter, bukan tindakan. Nah, kemudian bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Di mana mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian tawaran,
sifatnya tawaran, bukan paksaan. Terus memperbaiki hubungan dan menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nah, di sini kita kalau saya tangkap itu restitusi itu sama dengan refleksi diri seperti itu. Ya, refleksi diri. Kemudian sekarang ke tahapan. Nah, tahapan segi dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, apa sih segitiga restitusi itu? Segitiga restitusi itu adalah yang pertama adalah menstabilkan identitas, di mana pada menstabilkan identitas ini kita memberikan stimulus kepada siswa untuk kembali merefleksi dirinya, seperti itu, dan tidak memvonis siswa pada kesalahan, tapi kita memvonis siswa belajar dari kesalahan yang telah dibuat. Kemudian yang kedua ada namanya validasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah, di mana kita melakukan atau menanyakan apakah tindakan tersebut benar atau salah. Nah, seperti itu contohnya. Ya, kita menanyakan kepada siswa apakah perbuatan tersebut benar atau salah, apakah sudah sesuai dengan yang dilaksanakan itu sudah sesuai dengan dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, di sini setelah kita memvalidasi tindakan yang salah, kita menanyakan keyakinannya kembali. Apakah yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan yang kelas yang kamu buat? Seperti itu. Setelah kamu melakukan perbuatan ini, kira-kira sesuai tidak dengan keyakinan kelas yang kamu buat? Seperti itu misalnya. Kemudian setelah menanyakan keyakinan, kemudian kita tanya lagi apakah dia bersedia mengikuti keyakinan yang dia buat, seperti itu. Nah, di sini ada contoh kasus, yaitu Susi tidak mengikuti ekstra pramuka. Di sini saya buat percakapan sedikit ya tentang Susi yang tidak mengikuti ekstra pramuka, di mana pada menstabilkan identitas itu menumbuhkan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut ya. Susi, sebelum Sabtu kemarin kamu tidak ikut ekstra pramuka ya? Nah, di sini saya melihat kalau Susi itu beberapa kali tidak hadir dalam ekstra pramuka. Nah, kemudian saya memanggil siswa tersebut untuk melakukan penerapan segitiga restitusi. Nah, kemudian saya bertanya lagi. Pertanyaannya dijawab oleh Susi. Ya Bu, maaf, soalnya saya cepat-cepat pulang karena diajak orang tua untuk menghadiri acara keluarga di kampung. Lalu saya menjawab, wah, pasti itu sangat menyenangkan bukan ya? Pasti seru ya? Ibu juga pasti seru, sangat senang kalau bertemu saudara di kampung. Nah, seperti itu. Kita menyampaikan juga perasaan senang kita dia melakukan hal tersebut. Itu namanya menstabilkan identitas. Seperti itu. Nah, kemudian ke validasi tindakan yang salah. Nah, di sini saya juga menanyakan pertanyaan. Apakah yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan aturan sekolah? Lalu Susi menjawab, tidak Bu, soalnya saya tidak ikut ekstra pramuka tanpa izin. Nah, itu namanya validasi tindakan yang salah. Dia sudah mengerti bahwa perbuatannya itu salah seperti itu. Nah, namun di sini saya juga menanyakan keyakinannya dengan percakapan, kamu masih ingat tidak dengan keyakinan sekolah yang kita buat? Atau kamu masih ingat tidak dengan keyakinan sekolah kita? Kira-kira apa keyakinan yang belum kamu terapkan? Lalu dijawab oleh Susi, masih Bu, yaitu tertib mengikuti kegiatan sekolah. Nah, lalu saya menanyakan lagi, nah kira-kira apa yang bisa kamu lakukan agar kamu bisa menerapkan apa yang sudah kamu yakini? Lalu
Lalu dijawab oleh Susi, saya bisa meminta izin kepada pembina pramuka. Seperti itu. Mungkin ada yang lain? Saya menjawab seperti itu. Saya harusnya mengikuti ekstra dulu Bu, baru ikut ajakan orang tua. Nah, di sini saya menjawab dari jawaban menanyakan lagi dari jawaban Susi. Nah, berarti kamu sudah paham bahwa kita harus tertib pada aturan sekolah. Seperti itu. Kita jadi menekankan kembali apa keyakinan kelas atau yang kita buat sebelumnya, seperti itu. Nah, ini ada juga contoh penerapan segitiga restitusi ya. Diberikan penerapan segitiga restitusi. Baik, itu tadi contoh video penerapan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, itu saja yang dapat saya sampaikan dalam penerapan disiplin positif. Hendaknya kita sebagai guru harus memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau
atau sebagai manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang lebih mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Karena mengingat kita sebagai guru itu tidak harus menuntut murid, ya, tapi kita di sini menuntun murid, mengarahkan murid untuk menuju jalan yang terbaik, seperti itu Bapak Ibu ya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya paparkan hari ini. Untuk mohon maaf jika ada kesalahan kata atau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Mohon jangan disimpan di dalam hati. Di sini saya bukan maksud untuk menggurui, tapi di sini saya bermaksud untuk berbagi ilmu yang apa yang saya pelajari, seperti itu Bapak Ibu ya. Terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya bersama saya di sini 1 jam kurang lebih ya. Sudah 1 jam Bapak Ibu. Kami berdua sudah mengganggu waktu Bapak Ibu. Terima kasih sudah menyaksikan materi-materi yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Jadi itulah beberapa hal terkait yang kami pelajari di program calon guru penggerak. Jadi ada beberapa materi yang harus kita perdalam lagi dalam menghadapi tindakan atau kesalahan yang dibuat oleh siswa kita. Yaitu terutama kita harus bisa menjadikan diri kita itu menjadi posisi manajer. Ya Bapak Ibu ya, di mana kita mengarahkan murid kita dan mencarikan solusinya. Kemudian ketika kita ingin memberikan sebuah pelajaran kepada murid kita ketika melakukan kesalahan, hendaknya kita menerapkan langkah segitiga restitusi. Jika nantinya Bapak Ibu menemui anak yang bermasalah, mohon yang pertama itu distabilkan dulu identitas anak didiknya, ditanya dulu kenapa melakukan hal yang seperti itu. Setelah ditanyakan, Bapak Ibu bisa memvalidasinya, tindakan apa yang sudah kamu perbuat, dan kemudian menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Maka jika kita sudah menerapkan segitiga restitusi, akan terjalin kolaborasi dan juga komunikasi yang baik antar guru dan juga siswa. Jadi sekian yang dapat kami sampaikan di sini. Akhir kata kami tutup dengan barang santi. Om santi santi.